Gue lagi berusaha nginget-nginget seberapa seru pertandingan Arsenal di 10 pertandingan terakhir Premier League seseru tahun ini dari zaman Wenger beres. Bahkan 2 tahun terakhir setelah Wenger beres pun mungkin salah satu yang paling seru adalah ketika Arsenal peringkat 2 waktu Leicester juara, dan itu udah lama banget. Dan gue gak yakin perebutan angkanya juga sedekat ini, gue agak lupa. Cuma gue gak pernah ngerasain jadi fans Arsenal dalam beberapa tahun terakhir dan ngerasain scare ini ya mas 10 pertandingan terakhir Arsenal, karena pertandingan-pertandingan ini berasa banget kayak kita bisa achieve something gitu. Biasanya kita ketika udah sisa 5 pertandingan terakhir kayak sekarang, posisinya itu ada di posisi mengejar. Kita nggak yakin bakal nyampe top 4 atau enggak, tapi kita berusaha gitu. Terakhir zaman Unai Emery, kita berusaha menangin 8 pertandingan terakhir kita yang kita mainin kalau nggak salah, dan tetap nggak masuk top 4. Beda sama keadaannya sekarang gitu, ketika top 4 benar-benar berada di tangan Arsenal, tapi Spurs benar-benar breathing down our necks. Dan ketika kita ngelakuin slip up, maka Spurs bisa nyusul. Gue minta maaf, gue nggak sempat bikin video di beberapa pertandingan terakhir, terutama di 3 pertandingan krusial Arsenal di mana kita kehilangan poin dari pertandingan-pertandingan yang kita anggap bisa dapetin poin, dan kita udah yakin, gue sih yakin, gue nggak tahu kalian ya, tapi gue cukup yakin setelah lawan Southampton kita udah kehilangan kesempatan untuk bisa ngejar top 4. Tiba-tiba Arsenal malah menang lawan Chelsea sama Manchester United. Sepak bola emang gila sih kadang gitu. Terus sekarang lawan West Ham, salah satu pertandingan yang kita tahu pasti nggak bakal mudah gitu. Cuma memang kita ketemu West Ham di posisi yang sangat baik. Kenapa? Karena West Ham setengah pemikirannya atau sebelah matanya udah mikirin pertandingan mereka di Eropa, karena itu salah satu cara yang paling masuk akal buat mereka untuk ngejar ke Champions League. Jadi kita dapat leeway lah gitu. Mungkin gue cukup yakin Antonio harusnya masuk langsung di awal babak kedua kalau misalkan David Moyes nggak mikirin Antonio harus main di Europa League semifinal. Cuma ya kita ambil semua keberuntungan yang kita bisa ambil. Arsenal lumayan road the luck, karena gue nggak tahu kalau lo, tapi gue ngerasa harusnya Ramsdale kartu merah tadi. Beruntung banget Mike Dean nggak dipanggil sama VAR untuk ngeliat kejadiannya di layar, dimana kejadian tersebut, insidennya bisa dilihat berulang-ulang, dan mungkin dia bisa berubah pikiran karena Ramsdale tackle-nya telat. Ya, tapi Arsenal jarang beruntung, jadi kita ambil aja. Dan mungkin gue salah, mungkin kalau misalnya gue lihat lagi replaynya, mungkin ternyata Mike Dean ngambil keputusan yang tepat. Cuma ya itu agak doji. Rob Holding dapat gol pertama di musim ini. Gue gak tahu ini gol pertama dia di Premier League atau enggak, tapi what a goal, what a perfect time to score, karena kita perlu banget gol tersebut. Tapi Arsenal fashion dibalas 6 menit kemudian atas kesalahan Arsenal sendiri. Gue bisa bikin satu video sendiri tentang Nuno Tavares, tapi mungkin satu hal kecil aja gitu ya. Banyak orang yang mengkritik, termasuk gue gitu, mengkritik keputusan Arteta, bisa dibilang menghancurkan kepercayaan diri Nuno Tavares dari 2 pertandingan di mana dia ditarik di babak pertama karena dia main jelek. Tapi ketika lo lihat Nuno Tavares sekarang, terutama di 3 pertandingan terakhir, mungkin kita nggak sesabar Arteta menghadapi Nuno Tavares, karena gue tadi lihat waktu masih 1-1 sebelum Gabriel golin, Cedric udah siap-siap gantiin pemain, dan gue berharap Cedric gantiin Nuno Tavares. Gue tahu Tomiyasu harusnya nggak bisa main 90 menit, cuma gue berharap semoga Cedric masuk gantiin Nuno Tavares karena dia kelihatan sangat shaky. Gue berusaha untuk ngebayangin psikis pemain bola gitu, karena kadang kita suka terlalu harsh sama mereka ketika mereka main jelek gitu. Gue penasaran banget pengen nonton Nuno Tavares di latihan. Bukan karena gue yakin karena dia jelek dan gak bisa bahkan umpan pendek gitu ya, tapi lebih ke gue yakin dia bagus banget di latihan. Karena gimana ya, gue gak liat Nuno Tavares kayak pemain yang tidak berteknik gitu, rusty gitu, masih apa sih bahasanya tuh,
diamond in the rough gitu. Cuma gue gak ngerasa dia pemain dengan teknik yang buruk, dan gue cukup yakin Arteta nggak akan ngambil pemain yang tekniknya nggak bagus gitu. Tapi gue merasa kadang kita suka melupakan psikis pemain bola ya gitu. Pemain bola tuh gila banget loh kerjaannya. Mereka tuh terkenal banget gitu. Ketika lu main buat Arsenal berarti seminggu sekali lu akan ditonton sama puluhan atau bahkan ratusan juta orang di seluruh dunia untuk nonton lu main gitu. Dan semua kesalahan lu akan terlihat dan semua kebaikan lu akan terlihat. Dan pemain bola itu posisinya beda sama penyanyi, let's say gitu. Karena ketika penyanyi, walaupun misalkan penyanyi muncul tiap hari gitu ya di TV gitu, tapi penyanyi itu muncul di TV dalam keadaan orang-orang akan suka sama dia no matter what gitu. Kayak orang emang pengen lihat dia karena skill dia atau karena dia terkenal gitu, dan akan menyukai dia gitu. Sementara kalau pemain bola enggak, orang akan suka sama lo tergantung dari performance lo di minggu tersebut atau di pertandingan tersebut gitu. Kayak kita bisa lihat bahkan seorang Cristiano Ronaldo aja gitu, pemain yang notabene adalah salah satu pemain terbaik dunia atau mungkin pemain terbaik dunia arguably gitu. Sempat setengah dari fans Manchester United dan pandits gitu merasa kalau Cristiano Ronaldo adalah masalah yang didatangkan sama Manchester United, sebuah bayangan, sebuah gambaran yang sangat gak masuk akal buat gue. Tapi gue bahkan ketemu sama beberapa fans MU yang mikir seperti itu gitu. Dan itu Cristiano Ronaldo gitu, apalagi Nuno Tavares gitu, pemain yang di beberapa pertandingan pertama bermain bagus sampai fans ngerasa apakah dia harus start ahead of Tierney gitu, dan tiba-tiba dia ngelakuin satu pertandingan jelek dan mungkin itu masuk ke mentalnya dia, dan akhirnya setiap dia ngelakuin kesalahan kayak ada satu switch gitu yang tiba-tiba switch off gitu, dan akhirnya dia banyak banget ngelakuin kesalahan. Salah satu alasan dari West Ham bisa golin juga salah satunya kesalahan dari dia gitu. Tapi kita bisa lihat di mana dia punya fisik yang sangat bagus gitu, dia punya banyak ceilingnya tuh tinggi gitu, dia bisa jadi pemain yang baik gitu. Cuma gue nggak tahu apakah Arteta atau kita akan sabar nunggu sampai dia bisa dapetin performa terbaiknya lagi gitu di tengah ketika kita lagi ngejar poin. Ya itu gue nggak tahu sih, tapi ya kredit buat Arteta yang terus mempertahankan untuk mainin Nuno Tavares. Ya walaupun nggak ada pilihan lain juga gitu, cuma tetap memberikan kepercayaan terhadap dia untuk main 90 menit. Yang mudah-mudahan itu memberikan kepercayaan diri buat dia supaya dia bisa bermain bagus lagi gitu. Oke, apalagi ya pertandingan ini ya. Mungkin terakhir kali ini adalah hal yang sangat hal yang gue omongin ini adalah hal yang mungkin diomongin sama Arsenal supporter gitu, mungkin gak diomongin sama fans MU atau Liverpool atau Manchester City atau Chelsea gitu. Tapi buat gue Eddie Nketiah di pertandingan ini ya gitu, nggak cuma di pertandingan ini tapi terutama di pertandingan ini gitu, gue gak ngerasa harusnya dia salah satu pemain yang kita jual, karena gue merasa there's something about him gitu yang mungkin kita perlu gitu. Ada alasan kenapa Arsenal di-link sama Gabriel Jesus gitu, karena menurut gue Gabriel Jesus adalah versi final dari Eddie Nketiah. Dan agak lucu sebenarnya nge-praise striker yang gak golin di pertandingan ini, tapi menurut gue hampir semua peluang yang dia dapatkan di pertandingan ini itu berasal dari hal yang dia lakukan sendiri. Dan satu tendangan goes wide, tapi bukan goes wide yang crazy gitu, jaraknya sangat tipis, dan dua tendangan dia yang lain ditepis dengan baik oleh Fabianski gitu. Dan cara dia ngeliat space bagus, keputusan yang dia ambil juga bagus, tekniknya bagus. Gue merasa, menurut gue ada cukup besar alasan untuk Arteta mencoba mengkeep Eddie Nketiah, dan kita kelihatan kalau Arteta suka sama Eddie dan berusaha buat ngasih Eddie time. Dan gue sebagai fans gak bisa lihat, tapi di beberapa pertandingan terakhir ini mungkin gue akhirnya bisa melihat apa yang Arteta suka dari Eddie, dan gue berharap dia stay. Gue berharap di 5 pertandingan terakhir Arteta tetap ngasih kepercayaan ke Eddie, karena gue merasa gol lebih likely datang dari Eddie ketimbang dari Lacazette. But let's see. Sekarang nikmatin aja kita ada di top 4. Semoga ini bertahan terus. Minggu depan kita ketemu sama Leeds. Mudah-mudahan poin kita tetap ada di poin yang sama sampai hari kita ketemu Spurs. Cuma seperti biasa, ini Premier League, nggak bisa ngitung poin. Nikmatin pertandingannya game by game, karena semua pertandingan bisa kita menangkan dan semua pertandingan bisa kita kalahkan. Thank you so much guys sudah nonton. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat kumpul-kumpul sama keluarga besok. Happy. Sampai ketemu minggu depan.
Sip.